Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfazadenova dengan NIM 123488028. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS Project Based mata kuliah Artificial Lift yang diampu oleh Pak Stevi Kenil Onevesi, STMT. Oke, kasus yang saya kerjakan adalah soal yang pertama yaitu tentang desain sistem katup gas lift pada sumur Mendelin. Sumur ini mengalami penurunan tekanan alami reservoir sehingga dibutuhkan sistem yang membantu mengangkat fluida ke permukaan yaitu gas lift. Nah, pada pengerjaan ini saya akan menjelaskan mulai dari data utama, perhitungan tekanan, tubing gradien tekanan, penentuan kedalaman, penentuan kedalaman valve, temperatur tiap valve, sampai tekanan setting valve yang digunakan. Pertama, itu saya mengumpulkan data utama dari soal. Nah, sumur Medallion ini memiliki pay-zone depth pada kedalaman 5.500 feet, sedangkan target kedalaman injeksi gas berada pada 5.300 feet. Nah, sumur ini menggunakan casing ukuran 7 inch dengan berat 23 lb per feet dan tubing produksi ukuran yang digunakan yaitu 23/8 inch dengan berat 4,7 lb per feet. Nah, diameter yang digunakan tubing ini uh, inside diameternya adalah 1995 inch. Nah, untuk kondisi fluidanya dia itu liquid level yang diasumsikan berada di permukaan. Nah, kill fluid gradientnya sebesar 0,4 psi per feet. Nah, gas injeksi yang dimiliki sumur ini yaitu SG-nya sebesar 0,65. Nah, temperatur dasar sumurnya sebesar 150 derajat Fahrenheit, sedangkan temperatur aliran di permukaan sebesar 80 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk data tekanan, nah minimum tubing pressure pada titik injeksi adalah 550 psi. Nah, kick off pressure sebesar 950 psi, kemudian surface operating pressure sebesar 900 psi dan wellhead pressure sebesar 150 psi. Nah, untuk spesifikasi valve yang digunakan valve tipe Otis dengan outer diameter yaitu 1/2 inch. Nah, seat diameternya 1/2 inch dan nilai R-nya sebesar 0,2562. Nah, langkah keduanya yaitu kita bakal menghitung desain tubing pressure at surface. Nah, jadi tekanan ini merupakan tekanan desain tubing di permukaan. Nah, rumus yang digunakan adalah tekanan wellhead ditambah tubing pressure margin. Nah, nilai wellhead pressure adalah 150 psi, kemudian ditambah tubing pressure margin sebesar 200 psi. Jadi, desain tubing pressure at surface itu diperoleh sebesar 350 psi. Kemudian step ketiga, desain tubing pressure gradient. Selanjutnya, kita bakal menghitung desain tubing pressure gradientnya. Nah, gradient itu apa sih? Gradient itu menunjukkan kenaikan tekanan tubing setiap 1 feet kedalamannya. Nah, rumus yang digunakan yaitu tekanan tubing minimum pada titik injeksi dikurangi tekanan tubing desain di permukaan. Kemudian nanti dibagi kedalaman injeksinya. Nah, nilainya yaitu 550 dikurangi 350 lalu dibagi 5.300. Dari perhitungan tersebut diperoleh desain tubing pressure gradient sebesar 0,03777358 psi per feet. Kemudian lanjut kita step keempat yaitu temperatur gradient. Jadi langkah berikutnya yang keempat itu menghitung temperatur gradient. Nah, gradient temperatur ini tuh menunjukkan bahwa perubahan temperatur itu per 1 feet kedalaman. Perubahan temperatur per 1 feet kedalaman. Nah, rumusnya yang digunakan adalah temperatur dasar sumur dikurangi temperatur permukaan kemudian dibagi kedalaman injeksi.
Jadi 150 dikurangi 80 lalu dibagi 5.300. Nah, hasil perhitungannya diperoleh temperatur gradiennya sebesar 0,0132025 derajat Fahrenheit per feet. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, nilai 1 dikurangi R. Nah, saya menghitung nilai 1 dikurangi R. Nah, nilai R itu pada valve itu adalah seperti yang tadi di parameter yang sebelum dibacakan 0,2562. Maka 1 dikurangi 0,2562 menghasilkan 0,7438. Nilai ini akan digunakan pada perhitungan tekanan valve di langkah selanjutnya atau langkah berikutnya. Kemudian langkah yang keenam atau step yang keenam yaitu saya menghitung tubing efek faktor. Tubing efek faktor ini rumusnya adalah R dibagi 1 dikurangi R. Jadi 0,562 dibagi 0,7438. Nah, hasilnya adalah 0,3444. Nilai ini menunjukkan pengaruh tekanan tubing terhadap kerja valve gas leak tersebut. Kemudian step yang ketujuh. Step yang ketujuh ini adalah masuk ke dalam perhitungan ke dalam valve yang pertama. Valve pertama ini berfungsi sebagai unloading valve paling atas yang membantu proses awal pengosongan fluida di tubing itu. Nah, pada perhitungan ini digunakan give off pressure sebesar 950 psi. 950 psi. Nah, pressure drop minimum sebesar 0 psi dan wellhead pressure sebesar 150 psi. Jadi bagian atas rumus menjadi 950 dikurangi 0 dikurangi 150, hasilnya 800 psi. Untuk bagian bawah digunakan gradien fluida 0,4 dikurangi 950 dibagi 40.000 dan hasilnya itu menjadi penyebut yaitu 0,37625. Nah itu, maka 800 itu dibagi dengan 0,37625 tadi menghasilkan 2126,25 feet. Jadi valve pertama ditempatkan pada kedalaman sekitar 2126 feet atau 2126 feet. Oke, langkah selanjutnya yaitu langkah 8. Kedalaman valve kedua yaitu setelah valve pertama diperoleh, kita lanjut menghitung kedalaman valve kedua. Pada perhitungan valve kedua, kedalaman valve pertama digunakan sebagai acuan. Nilai kedalaman valve pertama adalah 2126,25 feet. Setelah semua ini nilai dimasukkan, kedalaman rumus diperoleh kedalaman valve kedua sebesar 3497,38 feet. Jadi, valve kedua ditempatkan pada kedalaman sekitar 3497 feet atau 3049,7 feet. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang ke-9, kedalaman valve ketiga. Jadi, kemudian untuk valve ketiga ini prinsipnya perhitungnya sama seperti valve kedua. Bedanya kedalaman acuan yang digunakan. Jadi, kedalaman yang digunakan yaitu kalau misalkan valve kedua itu 3497,38 per feet. Nah, setelah dihitung, kedalaman valve ketiga ini diperoleh sebesar 4813,18 feet. Jadi ditempatkan pada kedalaman sekitar 4.813 feet. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya itu kedalaman valve keempat yaitu kita menghitung secara teoritis dengan menggunakan kedalaman valve ketiga. Nah, sebagai acuan, hasil perhitungan menunjukkan kedalaman valve ini sebesar 60.675,88. Namun hasil ini melebihi target injection depth-nya yang hanya 5.300. 5.300 feet, karena itu valve keempat tidak ditempatkan pada 6075,88 feet tetapi dibatasi pada kedalaman hanya 5.300 feet. Itu. Jadi valve keempat menjadi operating valve atau valve operasi utama. Kemudian step yang selanjutnya itu step 11, temperatur at each valve atau setelahnya semua kedalaman valve diperoleh, kita lanjut menghitung temperatur pada masing-masing valve. Jadi rumusnya adalah temperatur permukaan ditambah temperatur gradien dikali kedalaman valve. Nah, untuk valve pertama pada kedalaman 2126,25 feet,
temperaturnya sebesar 108,08 derajat Fahrenheit. Itu valve pertama, kedalaman 2126,25. Dan untuk valve kedua, itu pada kedalaman 3497,38 per feet. Nah, temperaturnya sebesar 126,19 derajat Fahrenheit. Nah, untuk valve ketiga pada kedalaman 4813,18 feet, nah temperaturnya sebesar 143,57 derajat Fahrenheit. Dan untuk valve keempat pada kedalaman 5300 feet, temperaturnya sebesar 150 derajat Fahrenheit. Dan sini terlihat bahwa semakin dalam posisi valve itu, nah temperaturnya juga semakin tinggi karena mengikuti tekanan temperatur yang ada di bawah permukaan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung desain tubing pressure pada setiap valve. Nah, rumusnya adalah tekanan tubing desain di permukaan kita tambah gradien tekanan tubing, kemudian kita kali ke dalam valve. Nah, untuk valve pertama tekanan tubingnya sebesar 430,24 psi. Nah, valve kedua kita dapat 481,98 psi. Nah, valve ketiga sebesar 531,63 psi dan valve keempat sebesar 550 psi. Nilai valve keempat sesuai dengan minimum tubing pressure pada titik injeksi itu yaitu 550 psi. Yaitu langkah selanjutnya itu kita bakal valve opening pressure, yaitu tentang menghitung valve opening pressure. Jadi untuk setiap valve itu kita menghitung tekanan pembukanya atau openingnya. Jadi tekanan ini menunjukkan bahwa tekanan gas casing yang dibutuhkan agar valve itu mulai terbuka. Jadi rumus yang digunakan itu adalah surface of racing pressure-nya kita dikali 1, kemudian nanti ditambah kedalaman bagi 40.000. Nah, untuk valve pertama kita mendapatkan bahwa 947,84 psi. Nah, untuk valve kedua kita mendapatkan 978,69 psi. Nah, valve yang ketiga itu mulai besar 1008,30 psi dan valve keempat sebesar 1919,25 psi. Jadi semakin dalam posisi tekanan itu tekanan juga semakin besar gitu. Oke, lanjut kita bakal ke dam pressure valve head depth. Jadi ini menghitung dam pressure pada kedalaman masing-masing. Jadi dam pressure itu apa sih? Tekanan di dalam dam valve yang mengatur kapan valve itu membuka dan menutup. Karena nilai split atau ST sama dengan 0, maka rumusnya menjadi 1 dikurangi R dikali tekanan buka valve, lalu ditambahi R dikali tekanan tubing. Nah, dari hasil perhitungan dam pressure valve, pertama kita mendapatkan bahwa 815,23 psi. Nah, valve kedua kita mendapatkan sebesar 851,43 psi dan yang ketiga 886,17 psi dan keempat sebesar 899,03 psi. Nah, di sini langkah selanjutnya itu kita bakal valve closing pressure at valve depths. Jadi dia itu menghitung valve closing pressure. Nilai split yang sama dengan 0, maka valve closing pressure sama dengan dome pressure-nya. Jadi tekanan tutup valve pertama kita mendapatkan 815 psi, yang kedua 850 psi, yang ketiga 886 psi, dan yang keempat dapat 899 psi. Kemudian langkah yang ke-15 itu kita yaitu menghitung dome pressure pada temperatur standar 60 derajat Fahrenheit. Nah, koreksi ini kita perlukan karena tekanan dome dipengaruhi oleh temperatur juga. Nah, rumusnya adalah 500
520 dikali down pressure, kemudian dibagi temperatur absolute valve-nya. Nah, untuk valve pertama kita mendapatkan 746,23 PSI. Nah, valve kedua kita mendapatkan 755,29 PSI. Yang ketiga itu mendapatkan 763,47 PSI. Dan yang keempat mendapatkan 766,39 PSI. Nah, valve yang langkah selanjutnya itu test rake opening pressure, yaitu menghitung test rake opening. Jadi nilai ini digunakan untuk meteran valve saat dilakukan pengujian di permukaan sebelum valve itu dipasang ke dalam sumur. Nah, karena nilai split sama dengan 0, maka rumusnya adalah down pressure pada 60 derajat Fahrenheit kita bagi 1 dikurangi R. Jadi kita dapat di sini nilai valve pertamanya itu 105 PSI, nilai kedua itu 120 PSI, nilai ketiga 125 PSI, dan valve yang keempat itu 130 PSI. Kemudian penutup. Oke, jadi penutup di sini ada sumerinya. Jadi setiap hasil parameternya di sini saya akan membuat summary. Kemudian saya membuat desain katup gas lift yang optimal. Di sini ada gambarnya. Untuk langkah selanjutnya mungkin bisa nanti dilanjutkan di link YouTube selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.